Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan ayat beserta hukum bacaan, sifat huruf dan makharijul hurufnya. Di sini saya akan membacakan Quran surah Al-An'am ayat 106 dan 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. La ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil. Baik, untuk hukum bacaannya di Quran surah Al-An'am ayat 106, yang pertama ada mad jaiz munfasil di huruf ma'u, yakni ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kemudian ada mad tabi'i yakni uhiya. Kemudian terdapat idgham bila gunnah di huruf mir rabbik, yakni ketika nun mati bertemu dengan huruf ra yang bertasydid. Kemudian mir rabbik itu huruf ra-nya dibaca takhfim, yakni dibaca tebal karena huruf ra-nya berharokat fathah. Kemudian ada mad ta'zim, yakni di huruf la ilah, ketika huruf lam mad tabi'i di huruf lam yang terdapat pada kalimat tauhid. Kemudian ada mad tabi'i di huruf ilaha, yakni di huruf lam. Lanjut di ayat selanjutnya atau di kalimat selanjutnya, wa a'rid itu huruf ra-nya dibaca tarkik, yakni tipis karena berharokat kasroh. Kemudian ada hukum bacaan alif lam qamariyah di huruf anil musyrik, yakni ketika alif lam bertemu dengan huruf mim, yakni huruf qamariyah. Kemudian ada ra takhfim di ra tarkik di huruf musyrikin, yakni ketika huruf ra berharokat kasroh. Dan yang terakhir ada mad arid lisukun di huruf musyrikin, yakni ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat yang diwakafkan. Lanjut ke ayat 107, yakni yang pertama ada hukum bacaan mad jaiz mad wajib mutasil, yakni ketika di huruf sya Allah, ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat. Kemudian ada hukum bacaan tafkhim, yakni di huruf Allahu, yakni huruf lam yang dibaca tebal. Kemudian ada mad jaiz munfasil di huruf ma asyraku,
yakni ketika mad arid yakni ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kemudian ada mad tabi'i, kemudian ada huruf ra tafkhim, yakni ra yang dibaca tebal ketika di huruf asyraku, ketika huruf ra berharokat fathah. Kemudian ada hukum bacaan mad tabi'i di kalimat asyraku. Dan kemudian ada hukum bacaan mad tabi'i lagi di huruf wa ma ja'alna, itu di huruf mim dan huruf nunnya. Kemudian ada hukum bacaan izhar halki, yakni di kalimat alaihim hafizah, yakni ketika huruf mim bertemu dengan huruf ha, itu haknya dibaca jelas. Huruf mimnya dibaca jelas. Kemudian ada mad iwad di huruf hafizah, yakni ketika huruf tanwin, huruf yang berharokat tanwin diwakafkan. Kemudian ada mad jaiz munfasil di huruf wa ma anta, dan ada hukum bacaan ikhfa hakiki di kalimat anta, yakni ketika huruf nun mati bertemu dengan huruf ta. Dan selanjutnya ada ikhfa syafawi di huruf alaihim biwa, yakni ketika mim mati bertemu dengan huruf ba. Dan yang terakhir ada mad arid lisukun, yakni ketika di huruf biwakil, yakni mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan di akhir kalimat. Untuk makharijul huruf dan sifatul huruf, di sini saya akan mengambil dua huruf, yakni huruf waw dan huruf ba. Untuk makharijul huruf waw, yakni dengan memonyongkan dua bibir ke depan dan terangkatnya pangkal lidah. Ini berlaku kepada huruf waw yang berharokat fathah, kasrah, dan dhammah dan sukun. Yakni cara membacanya dengan memonyongkan dua bibir ke depan, waw, seperti itu. Kemudian untuk contohnya di awal ayat ini, Quran surah Al-An'am ayat 107, yakni walau sya, yakni huruf waw, walau, seperti itu. Kemudian untuk makharijul huruf ba, yakni dua bibir dirapatkan. Contohnya ittabi', bi', seperti itu. Untuk sifatul hurufnya waw, yakni memiliki sifat huruf al-lin, yakni mengeluarkan huruf tanpa memberatkan lisan. Kemudian untuk sifatul huruf ba, yakni yang pertama ada syiddah. Syiddah itu artinya menahan sejenak suara di tempat keluarnya huruf. Jadi seperti gini, ba, ba, gitu kan, seperti ditahan sebentar gitu. Kemudian yang kedua ada izlaq. Izlaq itu membunyikan dengan mengeluarkannya dari ujung lidah atau ujung bibir. Kan keluarnya huruf ba itu di ujung bibir, seperti itu. Ba. Mungkin cukup sekian penjelasan
hukum bacaan, kemudian makharijul huruf dan sifatul huruf dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.